Pernah merasa hidup serba pas-pasan, padahal sudah kerja keras setiap hari? Bisa jadi penyebabnya bukan dari luar, tapi justru dari dapur rumah sendiri. Ada pantangan yang sering dianggap sepele, tapi ternyata bisa membuat rejeki seret, hidup terasa sempit, dan keberkahan menjauh. Tulis istighfar di kolom komentar, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan lapangkan rejeki setiap keluarga kita. Assalamualaikum sahabatku semua, semoga yang menonton video ini selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rejeki yang melimpah penuh berkah. Amin. Sahabatku, sebelum kita mulai pembahasan hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat, dan tentu saja, dukung terus channel Rahasia Doa Nusantara, agar kami semakin semangat berbagi kisah dan pelajaran hidup Islami yang penuh makna. Hari ini, kita akan membahas hal yang sering terlewat, yaitu tentang pantangan di dapur yang bisa menyebabkan rejeki seret dan hidup terasa susah. Kadang kita tidak sadar, kebiasaan kecil di dapur bisa membawa dampak besar bagi kehidupan. Yuk sahabatku, dengarkan dengan hati terbuka, dan semoga setelah ini, dapur kita bukan hanya tempat memasak, tapi juga sumber keberkahan yang terus mengalir. Sahabatku, dapur dalam rumah bukan sekedar tempat memasak. Dalam pandangan Islam, dapur bisa menjadi simbol dari keberkahan dan kesejahteraan keluarga. Ketika dapur terjaga kebersihannya, rapi, dan penuh doa, maka rejeki pun akan datang dengan mudah. Namun sebaliknya, ketika dapur dibiarkan kotor, dipenuhi kebiasaan buruk, dan diabaikan, maka pintu rejeki bisa tertutup perlahan tanpa disadari. Pantangan pertama yang sering diabaikan adalah membiarkan dapur dalam keadaan kotor dan berantakan. Dapur yang penuh minyak, sisa makanan, dan tumpukan piring kotor bukan hanya mengundang serangga, tapi juga energi negatif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Jika dapur kita kotor, sama saja kita menutup pintu keberkahan dari Allah. Pantangan kedua sahabatku adalah membuang makanan sembarangan. Banyak orang memasak terlalu banyak, lalu membuang sisanya tanpa rasa bersalah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanan yang tersisa adalah rejeki yang ditolak. Ketika kita membuang makanan, kita sedang menolak rejeki yang Allah titipkan. Maka biasakan untuk mengambil secukupnya dan mensyukuri setiap butir nasi yang ada. Pantangan ketiga adalah memasak tanpa niat baik. Banyak orang memasak sambil mengerutu, sambil marah, atau bahkan sambil bergosip. Padahal, energi dari hati akan mengalir ke dalam makanan yang kita buat. Jika hati kotor, maka makanan pun kehilangan keberkahannya. Masaklah dengan niat ibadah, dengan doa agar keluarga sehat, agar setiap suapan menjadi keberkahan. Pantangan keempat, membiarkan kompor mati lama tanpa digunakan padahal ada bahan makanan di rumah. Kompor yang jarang menyala menandakan rumah yang sepi dari aktivitas dan doa. Dalam budaya Islam, dapur yang hidup, yang setiap harinya digunakan untuk memasak dengan niat baik, diyakini membawa keberkahan dan rizki yang terus mengalir. Pantangan kelima adalah menyimpan alat masak yang rusak atau kotor. Sendok berkarat, panci gosong atau wajan pecah tidak hanya mengganggu pandangan, tapi juga bisa membawa energi negatif. Sebaiknya, ganti atau perbaiki alat masak itu. Jangan biarkan dapur kita menjadi tempat barang rusak yang menahan rizki. Pantangan keenam sahabatku adalah membiarkan sisa makanan basi menumpuk di dapur. Banyak orang menunda membuang makanan basi, padahal bau dan bakterinya bisa menyebar. Ini bukan hanya soal kebersihan fisik, tapi juga kebersihan hati. Ketika kita membiarkan hal-hal busuk menumpuk, berarti kita juga membiarkan energi buruk menguasai rumah. Pantangan ketujuh adalah memasak dengan hati yang sombong. Ada orang yang merasa hebat karena bisa menyajikan makanan mewah, tapi lupa bersyukur. Makanan bukan soal mahal atau murah, tapi soal niat dan keberkahan. Bahkan sepotong roti yang dibagi dengan ikhlas bisa lebih bernilai di sisi Allah daripada hidangan mewah yang disajikan dengan kesombongan.
Pantangan ke-8 adalah tidak membaca doa sebelum memasak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar setiap aktivitas dimulai dengan basmalah. Ketika kita lupa menyebut nama Allah, setan bisa ikut dalam aktivitas kita. Maka, biasakanlah mengucap Bismillahirrohmanirrohim setiap kali menyalakan kompor, mengiris sayur, atau menyajikan makanan. Dengan begitu, dapur kita akan dijaga dari gangguan jin dan rizki kita dilapangkan. Pantangan ke-9 adalah tidak melibatkan keluarga dalam urusan dapur. Dapur bukan hanya tanggung jawab ibu, tapi bisa menjadi tempat kebersamaan keluarga. Ketika suami, istri, dan anak saling membantu di dapur, ada cinta dan kebersamaan yang tumbuh. Allah mencintai rumah yang di dalamnya ada kerjasama dan kasih sayang. Rumah seperti itu akan menjadi magnet rezeki. Sahabatku, setiap pantangan di dapur ini terlihat sederhana, tapi efeknya luar biasa. Karena sejatinya, dapur adalah jantung rumah. Dari dapurlah energi positif atau negatif mengalir ke seluruh bagian rumah. Jika dapur dijaga dengan doa, kebersihan, dan rasa syukur, maka insya Allah rezeki akan datang tanpa disangka-sangka. Namun jika dapur diisi dengan kelalaian, kemarahan, dan kesombongan, maka kesempitan hidup bisa menjadi ujian yang tak berujung. Mulai hari ini, sahabatku, mari kita benahi dapur kita. Rapikan setiap sudutnya, niatkan setiap masakan sebagai ibadah, dan jangan lupa bersyukur atas setiap bahan yang Allah berikan. Dapur yang bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga menjadi ladang keberkahan. Setiap kali memasak, ucapkan doa. Ya Allah, jadikan makanan ini obat bagi tubuh kami, sumber kekuatan kami, dan pembuka pintu rezeki kami. Lalu, masaklah dengan senyum dan hati yang lapang, karena makanan yang dimasak dengan cinta dan doa akan membawa kedamaian bagi seluruh penghuni rumah. Dan ingat sahabatku, jangan pernah membandingkan dapurmu dengan dapur orang lain. Rezeki setiap orang berbeda. Yang penting adalah keikhlasan dan rasa syukur. Karena Allah tidak melihat kemewahan dapur, tapi kebersihan hati pemiliknya. Sahabatku, semoga setelah menonton video ini, kita semua menjadi lebih peka terhadap hal-hal kecil di rumah yang bisa mempengaruhi keberkahan hidup. Mari kita jadikan dapur tempat yang penuh doa, cinta, dan syukur. Jangan lupa tulis astagfirullah di kolom komentar sebagai bentuk taubat kita. Semoga Allah ampuni segala dosa dan lapangkan rezeki kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sahabatku. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Rahasia Doa Nusantara. Semoga Allah limpahkan keberkahan di setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.